Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Sueora Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan narasumber dari jasa disinfektan Surabaya. Nah, menurut saya jasa ini adalah salah satu yang paling penting yang mungkin kita butuhkan di kondisi pandemi sekarang ini. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu jasa disinfektan Surabaya. Ada mungkin yang belum tahu. Tapi yang tahu mungkin masih mempertanyakan yang aman apa tidak, efektif atau tidak. Nah, supaya kalian tidak bermain dengan pikiran kalian sendiri, kita langsung tanya ke narasumber kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video bagaimana cara mereka bekerja. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo Pak Rian dan Pak Sindu. Halo. Nah, saya ingin tanya dulu Pak. Ini ide awalnya buka jasa disinfektan ini dari mana ya? Jadi gini, jasa disinfektan ini karena kan kita sedang ada di pandemi corona ya. Jadi kita sendiri juga sebetulnya khawatir sama adanya virus ini. Jadi kita ini belajar bagaimana membuat disinfektan yang benar. Kita belajar, jadi kita dari berbagai macam sumber ya, dari pemerintah itu kan ada listnya. Jadi mulai ada dari pakai produk apa yang bisa diencerkan. Nah, tapi di satu sisi kita ini belajar bagaimana membuat yang benar sehingga kita tidak menggunakan produk rumah karena itu kan banyak campurannya. Jadi sehingga kalau diencerkan begitu saja dan disemprotkan ke seluruh ruangan itu jadinya takutnya seperti ada pecah atau noda. Jadi kita belajar bagaimana yang seharusnya untuk membuat disinfektan yang murni, yang benar-benar bisa untuk mencegah virus corona. Betul. Nah, ide awalnya seperti itu. Lalu kita terapkan sendiri di rumah. Nah, kita kan ada cerita juga ke teman. Nah, lama-lama teman-teman ini juga mulai tertarik. Jadi minta tolong dong, bantu di rumahku ini supaya aman juga dari virus. Nah, ide awalnya seperti itu. Iya sih, ya dari iseng aja kita ngobrol-ngobrol. Karena kan di era pandemi ini yang paling penting yang saya rasa banyak orang takut kan ya takut terkena virus kan. Nah, mungkin kita nggak bisa yang gimana juga, tapi kan untuk pencegahan ya ini salah satu bentuk pencegahan dari rumah kita sendiri, kantor, pabrik atau ya tempat-tempat yang kita punya ini paling nggak terinfeksi lah istilahnya begitu. Jadi ide awalnya adalah untuk konsumsi pribadi dan kemudian mungkin dari teman-teman ada yang mau kepingin untuk rumahnya juga dibersihkan dari kemungkinan adanya virus. Iya, awalnya cuma ngobrol-ngobrol, gimana nih, takut nggak, dan segala macam. Akhirnya, oh iya coba nih bikin. Nah, yang kita baca kan banyak nih. Kebetulan kalau produk rumah tangga itu memang kebanyakan kan base-nya pemutih, bleach. Nah, kalau base-nya pemutih itu, pasti kalau disemprotin perabot-perabot rumah, apalagi perabot-perabot yang mahal ya, pasti ada efeknya juga. Oke. Entah itu warnanya jadi pudar, atau jadi rusak, spray alkohol ke barang-barang kita juga nggak gitu bagus gitu. Itu efeknya bisa bikin barangnya jadi kering, catnya melupas dan macam-macam. Mungkin juga kurang bagus kalau langsung terkena di kulit ya. Kalau untuk yang produk-produk rumah tangga tersebut itu tadi. Iya, jadi ada beberapa campuran itu yang sebaiknya tidak terkena kulit karena bisa menyebabkan iritasi. Atau kalau kadarnya berlebih itu juga bisa menyebabkan iritasi, bahkan mungkin alergi, pernafasan jadi sesek, semacamnya kayak. Oke, jadi bukan cuma bahannya yang nggak boleh, tapi kadarnya juga harus diperhatikan. Yes. Oke. Terus prosedur kerja dari jasa disinfektan ini gimana? Jadi kalau untuk prosedur kerja itu kita punya dua tahapan. Jadi ada indoor dan ada outdoor. Nah kalau untuk outdoor itu kita pakai sprayer, jadi yang lebih basah. Oke. Kita jadi semprot untuk yang di outdoor kita pakai spray. Kalau yang di indoor itu kita pakai misting. Jadi airnya ini diembunkan sehingga kalau kita pakai sprayer itu kan jadinya terlalu basah. Sedangkan kita kalau di indoor, apalagi kalau lantainya mungkin marmer atau ada barang-barang kayu yang tidak boleh terkena air, nah itu jadi aman. Karena kalau misting itu partikelnya kecil-kecil sekali. Dan yang penting daripada penyemprotan virus itu adalah
partikelnya itu menyebar ke seluruh ruangan hingga ke daerah yang sulit dijangkau. Harus rata. Sebenarnya itu yang paling penting. Dengan prosedur misting itu bisa menjangkau sampai sudut-sudut yang agak susah dicapai. Iya, karena misting itu kan seperti uap, seperti embun. Jadi setelah disebarkan dengan alat, dia itu bisa merata ke seluruh ruangan. Menarik ini. Berarti untuk sudut-sudut yang susah pun bisa dicapai ya? Bisa. Nah, untuk ruang lingkup yang bisa disemprot itu mencakup apa aja, Pak? Banyak ruang ya, rumah terutama, kantor, kemudian gudang, pabrik, ya semua kita bisa, restoran, kafe, ya terutama yang banyak trafficnya ya, yang banyak orang keluar masuk lalu lalang, itu saya rasa itu yang lebih penting sih, seperti itu. Mobil juga ya? Saya lihat ada beberapa muatan di mobil. Soalnya kalau mobil kan mau nggak mau kita mobile kan, kita akan keluar, masuk lagi, kita kan juga nggak tahu kita habis pegang apa, kita bawa virus apa dari luar. Nah, kalau kita bisa cuci tangan, tapi kan kalau begitu udah masuk mobil terjadi transfer juga di situ. Iya. Ada AC di dalam mobil kan, udaranya juga masuk ke filter dan segala macam. Oke. Gitu sih. Terus gini Pak, saya lihat dari proses apa tadi yang Pak Sindu bilang? Penyemprotan untuk indoor maupun yang indoor itu misting itu semacam kayak dia penguapan gitu kan ya, fogging. Mirip, tapi kalau fogging itu kan alatnya dipanaskan, jadi cairannya dipanaskan sehingga dia menjadi uap. Okay. Tapi kalau misting ini kita kayak pakai ultrasonic misting, jadi itu bukan panas, tapi jadi seperti embun, lebih dingin. Bedanya di sana, karena kan kalau kita cari tahu seperti di internet di mana-mana sebelumnya alat untuk fogging itu kan sebetulnya diciptakan untuk membunuh nyamuk demam berdarah atau nah, jadi memang peruntukannya beda. Seperti itu. Oh beda Pak, jadi proses fogging dan misting ini sendiri beda. Beda karena prosesnya beda. Kalau di fogging otomatis ada proses pemanasan. Kalau kita lihat dari mesinnya sendiri, kalau itu heating itu biasanya pasti kan ke fogging. Nah yang membedakan apa? Kalau di misting itu memang jadi kabut. Nah kabut itu sendiri kan partikel-partikel air sebetulnya, tapi yang sangat-sangat kecil. Nah dari prosesnya sendiri, kalau dari misting, kalau misalkan dibiarkan lama terkena embunnya pasti akan basah juga. Tapi basahnya bukan basah yang basah banget gitu. Nah sedangkan untuk proses disinfeksi sendiri, kalau cuma uap aja dia nggak cukup menempel. Tapi kalau partikel air mau nggak mau kan cukup menempel di benda yang kita desinfeksi kan. Nah kemudian itu pun nggak bisa langsung dibilang pasti mati, enggak, cuman butuh waktu. Jadi biarkan partikel-partikel air itu merata di permukaan, butuh waktu juga untuk membunuh virus sama kuman. Jadi untuk proses disinfektan ini kalau boleh saya bilang misting lebih efektif lah ya. Maksudnya lebih bisa menjangkau daripada fogging. Betul. Karena ya? kalau asap itu lebih susah untuk menempel di permukaan benda. Sementara ini masih ada partikel-partikel air sehingga bisa menempel. Oke. Itu yang membedakan. Terus misalnya nih Pak, kalau saya misalnya di rumah ada anak kecil gitu ya. Terus proses misting itu terjadi di seluruh rumah. Itu kan dia ada partikel-partikel air yang menempel di permukaan benda ya, seperti meja, kursi. Nah itu kalau misalnya dipegang gitu, terus tangannya masuk mulut itu aman nggak Pak? Kan nggak semua bahan kimia bisa aman untuk dikonsumsi kan? Betul. Jadi kita nggak ada tutup-tutupi. Kita ini pakai cairan yang namanya benzalkonium klorida, yaitu itu biasanya dipakai untuk bahan dasar detol. Nah tapi yang kadar yang kita gunakan itu hanya cukup untuk disinfektan. Jadi gini, benzalkonium klorida pada dasarnya itu dengan kadar yang pas digunakan untuk obat mata, antiseptik sampai dengan sampo. Jadi memang sebenarnya dengan kadar yang pas itu aman. Nah tapi untuk disinfektan ini kadarnya sedikit lebih tinggi, sehingga akan lebih baik kalau itu dibiarkan kering dulu. Setelah 20 menit sampai 30 menit setelah benar-benar kering, maka itu dipegang juga nggak menempel di permukaan kulit tentu itu? Iya. Apa-apa, aman. Jadi ada tengah waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Iya. Kenapa kita kasih waktu? Karena kan base-nya partikel-partikel ini kan udah nempel. Kalau kita biarin 20-30 menit, lama-lama partikel ini akan menguap sendiri. Karena memang sifatnya air kalau kena udara dia pasti akan menguap sendiri. Nah, tapi kita memang butuh waktu yang kurang lebih 20-30 menit untuk bunuh kuman sama virusnya dulu.
Tapi setelah itu kalau mau dipegang atau mungkin di kamar tidur ya, bantal di kasur atau apa, nggak ada masalah. Jadi mau dipakai mau tidur apa nggak akan berbahaya. Selain karena bahannya kita juga kan memang sudah apa istilahnya aman untuk kulit, aman untuk pernapasan seperti itu. Karena pada dasarnya bahannya itu bahan dasar yang mungkin untuk obat mata, jadi basically untuk tubuh juga basically aman ya. Nah ini yang saya ingin tahu nih, mungkin juga netizen beberapa ingin tahu, ini cuma untuk virus atau bakteri juga bisa? Jadi untuk virus, sebagian virus dan bakteri memang bisa. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah ini bisa membunuh semua jenis virus, ini nggak bisa. Jadi sekali lagi saya bilang konsep awalnya ini adalah karena kita takut dengan virus corona, jadi kita spesifik mencari tahu bagaimana cara membunuh virus corona. Apalagi itu juga sudah diberitahukan oleh pemerintah dan dari WHO. Oke. Nah, jadi virus corona ini sendiri sifatnya adalah sebuah virus yang ada amplopnya, ada envelope-nya. Nah, Benzalkonium klorida ini sangat efektif untuk melukai amplopnya sehingga virus itu bisa dibunuh. Nah, apakah Benzalkonium klorida ini bisa membunuh semua virus? Kita masih belum tahu. Tapi kalau untuk membunuh corona pasti bisa. Oke. Soalnya research yang kita pakai itu memang rujukan dari WHO. Dan yang kita pakai base-nya juga dipakai sama pemerintah Kota Surabaya. Nah, kenapa kok kita pilih ini? Karena salah satunya adalah keaman ya untuk kulit, untuk dihirup itu gak jadi masalah. Makanya kita berani pakai bahan ini. Untuk yang indoor dan outdoor apakah pakai bahan yang sama? Iya, pakai bahan yang sama. Hanya saja kalau dengan indoor seperti yang saya bilang tadi itu lebih basah. Karena kenapa? Kalau di outdoor itu kan ada angin. Ya. Jadi ketika kita pakai misting itu di outdoor, embunnya itu bisa tidak tepat sasaran karena terbawa angin. Setelah itu walaupun kita menempel di permukaan itu akan lebih cepat kering. Nah, kita tidak tahu dan tidak bisa memastikan karena virus ini tidak terlihat. Ya. Jadi kita harus pakai yang basah karena kita nggak tahu kalau pakai yang misting itu waktu sudah mengering itu apakah virusnya udah mati atau belum. Makanya kita pakai metode yang lebih basah supaya partikel itu lebih lama. Iya, karena dia lebih berat jadi kemungkinan untuk kena angin lebih sedikit kan. Iya. Dan keringnya juga lebih lama. Jadi punya cukup waktu untuk membunuh virus. Oke. Nah, ini saya ingin tahu nih Pak. Untuk penyemprotannya baik di indoor maupun di outdoor itu bisa tahan berapa lama sih? Kalau itu sebetulnya relatif dari traffic orang yang keluar masuk. Jadi, ini kita sarankan sebenarnya untuk kalau rumah tinggal itu selama tidak ada orang yang beraktivitas keluar masuk itu mungkin kalau mau 2 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali saya rasa nggak masalah. Tapi kalau untuk seperti orang yang harus tetap bekerja keluar masuk itu kita tidak tahu kadang-kadang apakah kita ini membawa virus atau tidak. Nah, jadi kemungkinan kalau dibilang rata-rata berapa lama, saya sendiri kalau mengaplikasikan di rumah itu 2-3 hari sekali. 2-3 hari sekali. Ya, karena kita juga masih harus bekerja, jadi kita keluar. Kalau kita masuk ini kita juga takut virus itu terbang kemana-mana. Jadi kita memang rutin. Kalau kita pribadi 2-3 hari sekali. 2-3 hari sekali. Mungkin dari Pak Rin ada tambahan? Sebenarnya kalau ditanya seberapa sering perlunya, sama sebenarnya kayak kita pakai hand sanitizer. Kalau kita nggak pegang apa-apa, ya kita nggak butuh. Ngapain ya kan seperti itu. Tapi kalau memang ternyata kita baru pegang barang sesuatu dari luar, otomatis kita juga akan pakai hand sanitizer itu lebih sering cuci tangan. Logikanya seperti itu. Ya benar yang seperti dibilang sama teman saya bahwa memang kalau memang di tempatnya bapak atau ibu ini sering orang lalu lalang, trafficnya tinggi, otomatis sesering mungkin diperlukan. Seperti itu sih logikanya gitu. Jadi boleh saya ambil kesimpulan kalau misalnya saya punya rumah tinggal yang mungkin trafficnya nggak terlalu banyak, apalagi yang kita work from home, ya. Jadi itu seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali masih oke. Tapi untuk perkantoran yang mungkin trafficnya jauh lebih tinggi dari itu, disarankan sekitar 2-3 hari sekali. Iya. Jadi kita perbandingannya dengan traffic kan Pak? Betul. Perbandingan dengan traffic. Biar netizen juga tahu kalau misalnya mereka ingin memakai jasa disinfektan, mereka harus tahu bahwa kalau semakin tinggi traffic mereka bekerja, itu
prosesnya harus makin berkala, itu harus makin sering. Betul. Oke, saya mau sedikit balik ke bahan ya. Saya pernah baca di bahan-bahan yang diizinkan oleh WHO untuk pembasmian virus corona. Tadi Bapak bilang pakai bahan benzalkonium klorida. Itu kan cuma salah satu dari bahan yang ada rekomendasi dari WHO. Kenapa kok Pak Rian atau Pak Sindu memilih bahannya itu? Sebenarnya kalau dibilang kenapa memilih bahan itu, yang pertama yang kita lihat adalah kandungan benzalkonium klorida ini sendiri. Itu sebenarnya banyak dipakai di barang-barang yang sering kita pakai sehari-hari, consumer goods yang kita pakai. Jadi karena banyak dipakai di situ, itu berarti kan bahan ini cukup aman, asalkan tidak melebihi dari dosis atau konsentrasi yang seharusnya. Seperti itu. Kalau bahan-bahan yang lain, contohnya mungkin hidrogen peroxide, itu sifatnya lebih korosif, dan kemudian bau yang ditimbulkan itu kalau dihirup terlalu lama itu bisa berakibat di saluran pernapasan kita juga. Oke. Jadi kalau di benzalkonium klorida kan kita udah coba sendiri kan di rumah. Nah, selama ini kita pakai juga nggak ada masalah gitu kan. Asalkan ya memang tidak dalam waktu yang jangka waktu yang lama dan terus menerus. Semua bahan kimia kalau dihirup dalam jangka waktu lama dan terus menerus juga tidak baik. Nggak baik kan begitu. Nah, untuk prosesnya sendiri kita juga pakai maskernya masker yang industrial grade kali ya, namanya. Jadi memang untuk safety-nya tim kita juga gitu. Tapi di luar itu kalau sudah selesai proses gak ada masalah, mau masuk ke ruangan itu, mau pegang, mau kerja lagi di situ, mau tidur gak ada masalah. Jadi actually bahan benzal ini tidak berbau ya? Atau ada baunya? Ada baunya, ada bau uniknya sedikit, tapi bukan bau menyengat yang mengganggu gitu, enggak. Oke. Mengenai SOP ini Pak, saya lihat waktu penyemprotan itu orang Bapak pakai APD. Itu apakah selalu seperti itu atau untuk kasus-kasus tertentu? Sebenarnya kita pengennya pakai APD karena ya untuk alasan keamanan ya. Di satu sisi kita pengen tim kita juga aman karena kan kita nggak tahu tempat yang kita semprot ini sebelumnya ada yang terinfeksi nggak. Betul. Di sisi yang lain sebenarnya kita juga pengen supaya orang-orang yang pakai jasa kita itu merasa secure. Karena kan mereka pakai jasa kita karena mereka sebenarnya pengen merasa aman dari virus ini kan gitu. Sedangkan mereka juga nggak tahu nih kita dari mana aja kan seperti itu. Cuman pada prakteknya nggak selalu kita bisa pakai APD. Karena gini, karena nggak semua tempat kalau kantor kemudian di komplek yang mungkin agak rapat gitu ya, itu kalau kita datang dengan APD, orang-orang itu pasti akan bertanya-tanya, wih ada apa nih? Jangan-jangan udah ada yang positif ya? Soalnya kita pernah waktu nyemprot, tetangganya tuh tanya-tanya, Pak, sebelah ini terinfeksi ya? Oh enggak Pak, kita cuma jasa penyemprotan aja kita jelasin. Gak lama datang satpamnya, nyusul Pak RT-nya, tanya, Pak, jangan sampai kalau misalkan ada yang terinfeksi, kita nggak dikabarin. Soalnya harus kabarin Pak kayak ini. Oh kita oke Pak, nggak masalah, itu cuman jelasin, kita cuman pencegahan. Ya sekalian itu juga promosi juga ke dia sih. Gitu. Ya makanya kita sadar bahwa nggak semua tempat kita bisa pakai APD. Ya kalau di kantor-kantor, terutama di gedung perkantoran, ya mungkin juga kan kita tiba-tiba datang lagi udah pakai APD lengkap, pasti jadi pertanyaan orang juga. Kayak gitu sih. So actually is a safety for both sides. Tapi nggak setiap tempat bisa dilakukan gitu karena prosedurnya mungkin sama dengan penjemputan pasien corona. Betul. Jadi orang takut malah. Ya kita juga nggak mau kan. Akhirnya bikin yang lain juga jadi takut dan nggak nyaman. Tapi kita biasanya kan info, kira-kira bisa nggak pakai APD di situ. Kalau dia bilang oh nggak usah deh, ya udah kita nggak pakai APD. Oke. Jadi ini untuk pertanyaan netizen juga Pak ya. Kalau misalnya netizen yang ingin pakai jasa disinfektan Surabaya ini bisa hubungi di mana sih Pak? Nah nomor teleponnya silakan Pak Sindu. Mungkin ada Instagram atau nomor WA yang bisa dihubungi? Instagramnya @jasa-desinfektan SBY. Itu
Itu nanti di sana ada nomor telepon kita juga, atau kalau mungkin mau dicatat 082 111 0111 85 Dokter Hygiene. Nah itu jadi kita pakai nama Dokter Hygiene untuk jasa penyemprotan kita. Oke. Jadi mungkin nanti bisa dicari di sana. Kalau memang mau testimoni gudang atau perkantoran atau rumah yang pernah kita semprot, ada di sana. Semua ada di sana. Semua ada di sana. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Sindu dan Pak Rian. Semoga informasi yang diberikan bisa membantu untuk warga netizen di Surabaya, bagi yang ingin rumahnya lebih safe dari pandemi corona yang ada sekarang ini, supaya mereka tahu harus cari di mana, supaya safety-nya di mana, dan bahan-bahan yang dipakai itu benar-benar aman. Iya. Baik di kulit maupun bersentuhan, ataupun kemungkinan kalau misalnya masuk ke dalam mulut pun itu tidak akan menjadi suatu risiko, karena bahan yang dipakai adalah bahan yang kalau itu kegiatan sehari-hari. Kalau cairannya tiba-tiba diminum, itu jangankan corona, orang juga bisa mati, Pak. Oke, Pak. Jadi bukan cuma virusnya, tapi carrier yang dimatikan. Oke. Terima kasih banyak waktunya Pak Sindu dan Pak Rian. Demikianlah bicara kita dengan netizen dari Jasa Disinfektan Surabaya. Bagi kalian yang ingin pakai jasa Dokter Hygiene atau jasa Disinfektan Surabaya, bisa hubungi di WA atau Instagram berikut ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Bagi netizen yang mempunyai ide mengenai apa yang ingin kita liput, bisa tinggalkan komen di bawah ini. Saya Iwan, out for now, ciao.